إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Kesehatan yang Allah beri, panjang umur yang Allah masih selipkan dalam jiwa-jiwa kita, sehingga alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk menyelesaikan ibadah kita di bulan suci yang penuh keberkahan. Kita ditarbiyah selama 30 hari untuk mendidik kita agar kelak dengan pendidikan atau tarbiyah yang ada di bulan suci Ramadan tersebut membawa kita untuk semakin kokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi 11 bulan berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan dan memberikan umur yang panjang kepada diri kita. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka syukur harus selalu senantiasa kita hiasi dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kita umur yang panjang, kemudian kesempatan dalam berfastabiqul khairat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di sebulan penuh pada bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya selalu senantiasa istiqamah menjalankan apa yang sudah disyariatkan diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pun meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan konsep demikian akan mengantarkan kita tatkala kita meninggalkan dunia ini akan bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertanyaan yang timbul pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ketika kita telah ditarbiyah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh di bulan suci Ramadan, maka apakah keimanan kita, ketakwaan kita masih tetap kita konsistenkan, kita pertahankan sebagaimana kita berada di bulan suci Ramadan? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Kira-kira
amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan setelah kita melewatinya, apakah kita masih melakukannya sampai saat ini ataukah telah hilang dari diri kita? Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada 4 hal yang ditawarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Ketika kita mampu mengamalkan ke-4 perkara ini, maka insya Allah keimanan, semangat ibadah yang kita dapat di bulan suci Ramadan itu akan selalu senantiasa terhiasi kepada diri kita, dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah di 11 bulan berikutnya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, ketika kita ingin posisi kita melaksanakan ibadah sebagaimana kita melaksanakan ibadah di saat kita berada di bulan suci Ramadan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga keimanan kita agar tetap kuat iman kita kepada Allah, agar tetap bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita telah berada di luar bulan suci Ramadan? Maka yang pertama ditawarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hendaknya kita memaksakan diri kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita telah melatih diri kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka usahakan untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Pelaksanaan salat 5 waktu itu harus kita jaga di luar bulan suci Ramadan saat sekarang ini. Kemudian yang kedua, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan suci Ramadan dekat dengan Al-Qur'an. Maka untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah di luar bulan suci Ramadan, kita pun berusaha mengajak diri kita atau memaksa diri kita keadaannya sama sebagaimana kita membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan suci Ramadan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar bulan suci Ramadan zikir itu harus selalu senantiasa terhiasi, terbasahi di dalam lidah-lidah kita, sehingga kekuatan iman itu akan selalu senantiasa datang kepada diri kita. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ingin menjaga keimanan kita agar tetap konsisten, istiqomah, sebagaimana kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa dekat dengan orang yang ahli ibadah, dekat dengan orang yang ahli Quran, dekat dengan orang yang ahli ilmu, agar dengan dekatnya kita dengan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli Quran, orang yang ahli ilmu, akan memberikan pengaruh dampak positif kepada diri kita, sehingga konsep keimanan yang kita jaga, yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan itu akan terlestarikan walaupun kita keluar di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang berat untuk menjaga hal-hal yang baru saja kita dengarkan. Tetapi kalau tidak kita paksakan diri kita, maka kita tidak akan mendapatkan bagaimana nikmatnya keimanan kita tetap bertahan ketika kita berada di luar bulan suci Ramadan. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita masih mau keimanan kita tetap kokoh, ketakwaan kita tetap kokoh sebagaimana kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga al-ibadah. Ibadah kita ini harus selalu senantiasa kita jaga. Tidak boleh kita meninggalkan ibadah salat 5 waktu kita. Apalagi telah sampai pada baliknya, sudah ditentukan untuk melaksanakan ibadah salat, kemudian kita meninggalkan ibadah salat, maka hal ini akan mengantarkan kita kepada kelemahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita tetap konsisten menjaga ibadah kita adalah dengan cara banyak mengingat kematian. Sebab orang kalau selalu senantiasa mengingat kematian,
maka dia akan tampil untuk melakukan hal-hal yang sifatnya baik. Kemudian dia akan meninggalkan hal-hal yang sifatnya buruk. Kemudian dia mendatangi majelis-majelis ilmu yang dengan itu akan menambah wawasan keagamaan kepada dirinya, yang memperkuat keimanan kepada dirinya sehingga ibadah yang dia lakukan di bulan suci Ramadan terus teristiqomah sampai dia keluar di bulan suci Ramadan. Lalu perkara berikutnya, agar kita tetap melestarikan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan walaupun kita telah keluar daripada bulan suci Ramadan, jamaah salat Jumat wa jumratal mukminin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki akhlak kita. Akhlak yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita taat terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu melakukan hal yang demikian, maka insya Allah keimanannya akan tetap kokoh dan dia akan terus melaksanakan ibadah walaupun dia telah keluar daripada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porsi dan kedudukannya sama sebagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Kemudian bagaimana kita mentaati apa yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tinggalkan. Yang dengan konsep demikian insyaallah akan mengantarkan kita kepada kekuatan iman yang kokoh sehingga kita tetap melaksanakan ibadah. Masjid ini akan selalu senantiasa penuh, tidak hanya sekedar di bulan suci Ramadan, tetapi pelaksanaan salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, bahkan salat subuh akan penuh sebagaimana kita berada di bulan suci Ramadan. Kemudian akhlak yang berikutnya adalah akhlak sesama kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ibadah, kalaulah kita melaksanakan puasa, kalaulah kita melaksanakan haji umrah, kalaulah kita orang yang dikatakan orang dermawan, namun ketiga akhlak kita kepada sesama kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan ada iman salah seorang di antara kalian apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Dalam hadis lain dijelaskan tidak akan ada iman bagi salah seorang di antara kalian apabila perutnya kenyang sementara tetangga di sampingnya perutnya dalam kondisi lapar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Kalau hendaknya kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka perbaiki hubungan kalian dengan tetangga kalian. "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Kalau kalian mau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu-tamu yang datang pada diri kalian. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Memberikan informasi kepada kita bahwa sangat penting, sangat dianjurkan dan bahkan diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik sesama kita. Karena kondisi demikian akan mengantarkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa konsisten dalam ibadah kita sebagaimana kita melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka kita harus memiliki waktu untuk menyediakan waktu kita menuntut ilmu agama. Karena ini adalah merupakan bekal terbaik bagi diri kita. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Sehingga belajar agama ini adalah merupakan sebuah perintah yang harus kita selalu senantiasa mau menempatkan diri kita, menyempatkan waktu kita dalam mempelajari ilmu agama ini. Sebab ilmu agama ini adalah merupakan petunjuk yang membentengi diri kita dari ketidakberdayaan dunia yang menipu diri kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita ketika kita selalu senantiasa menyediakan waktu dalam menuntut ilmu agama.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Di dunia ini ada dua orang yang Allah angkat derajatnya di hadapan Allah ketika mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka yang konsisten keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mereka yang selalu senantiasa menyediakan waktunya untuk belajar menuntut ilmu agama. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat wa jumratal mukminin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keempat syarat yang harus kita lakukan sehingga kita walaupun telah berada di luar bulan suci Ramadan, kita tetap melaksanakan ibadah sebagaimana kita beribadah di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pada khutbah yang kedua, agar keimanan dan ketakwaan kita tetap ada dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keempat hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berusaha memperbaiki kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kita memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada sesama kita. Yang dengan modal ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk menuju kebahagiaan kita kelak di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama, karena ilmu agama adalah merupakan jalan terbaik memberikan petunjuk kepada kita, mengantarkan kita daripada tipu daya dunia yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita lalai dan banyak terlupakan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keempat amalan tersebut kita bisa mampu mengamalkannya sehingga kita istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah. Walaupun telah keluar daripada bulan suci Ramadan, di 11 hari berikutnya kita tetap kuat melaksanakan ibadah sampai Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.